Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Reader Harimau Agam di sini. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Pagi ini tanggal 27 Mei 2021, tepatan dengan jamnya sekitar jam 9 lah mungkin. Pagi ini seperti biasa kita kerja di perusahaan swasta atau syariah yang bergerak di bidang leasing atau pinjam dana syariah. Pagi ini saya dapat orderan survei ke daerah Kelo Ampek-Pelampek, dan ini saya sudah di daerah masih Padang Luar ini. Oke, jalannya di sini mungkin bisa dibilang ekstrim bagi saudara-saudara yang jarang breeding di jalan-jalan seperti ini, jalan-jalan desa seperti ini. Ini merupakan jalan yang menghubungkan antara Bukit Tinggi dengan Maninjau. Dan ini sebenarnya sudah masuk Kabupaten Agam, dimana untuk Kabupaten Agam itu sendiri pusatnya ada di Lubuk Basong, tempat Danau Maninjau. Setelah Danau Maninjau sekitar Lubuk Basong itu sekitar setengah jam mungkin. Dan ini udaranya dingin. Pagi tadi habis hujan dan saya masih pakai mantel untuk jaga-jaga kalau nanti hujan lagi di perjalanan. Oke, ini jalannya seperti saya bilang bisa dikatakan ekstrim bagi saudara-saudara yang belum terbiasa melewati jalan-jalan seperti ini. Dan di sini pun untuk mendahului kendaraan cukup sulit karena jalannya sempit. Kita memang benar-benar harus memperhitungkan sebelum mendahului kendaraan lain. Contohnya seperti ini. Oke, kontur jalan juga berlubang ya saudara. Insyaallah lah. Jadi ini merupakan jalan perlintasan. Kalau dari daerah Padang Panjang menuju ke Lubuk Basong, ini biasanya truk-truk lewat sini, dan juga kendaraan-kendaraan pemerintahan bagi pegawai-pegawai yang kerjanya di Lubuk Basong tapi tinggal di kota Padang Panjang atau Bukit Tinggi. Ini merupakan jalanan. Sebenarnya masih ada satu jalan lagi, itu lewat Ngaresiano, tapi itu kita harus masuk dulu ke dalam kota Bukit Tinggi. Nah, di sini sebenarnya adalah bukit yang dibuat menjadi jalan. Di sini ada juga rumah warga, perkebunan. Dan daerah ini daerah yang rawan longsor. Jadi apalagi musim hujan itu sangat harus hati-hati untuk melewati daerah ini. Nanti ini kita akan menuju ke Kelo Ampek-Pelampek, tapi hanya sampai ke Kelo 30 karena nasabah yang akan disurvei rumahnya di sekitar situ. tidak jauh dari Kilo 30.
Ini longsoran, pas longsoran ini badan jalannya longsor. Ini kalau sepi di sini biasanya kita kencang. Man kalau rame cukup berisiko. Nah, ban masih basah dan juga aspal pun belum panas, ini masih dingin. Risiko untuk slip ban sangat tinggi. Tambah lagi jalanan yang rame. Kebetulan pagi ini sepertinya jalanan lumayan rame. Karena pernah saya lewat di sini pas siang hari itu sepi. Perekonomian di daerah ini cukup bagus, yaitu ladang dan di sini hasil bumi dengan tanah yang subur sangat berlimpah. Hal itu menjadikan perekonomian masyarakat menjadi baik dan bisa dibilang sangat baik. Oke, terlihat dari rumah-rumah warga yang rata-rata permanen, dan itu di bawah ada kampung juga. Ini adalah biasanya tempat usaha. Ada juga yang buat rumah di bawah. Nah, di udara ini dingin sekali. Sepertinya akan hujan lagi. Jadi dari Bukit Tinggi menuju daerah Kilo Empek-Pelampek itu kita harus melewati turunan karena daerahnya lebih di bawah dari kota Bukit Tinggi, letak geografisnya. Sedangkan kota Bukit Tinggi itu terletak di atas bukit, karenanya namanya Bukit Tinggi. Nah, di sini ada pohon bambu yang roboh. Kalau sedang badai, hujan badai di sini mungkin harus hati-hati karena bisa saja ranting pohon atau bambu ini rebah ke jalan dan menimpa pengendara, terutama motor. Pastinya lebih berisiko. Terban. Nah, ini longsor lagi. Bahu jalannya. Sumbangan untuk pembangunan. Oke, karena ini dingin sekali dan juga sepertinya baterai ini tidak terisi penuh tadi. Ini udah tinggal beberapa lagi baterai dari Action Cam. Jadi nanti kalau mati, nah sudah berakhir itu vlog hari ini. Ya, semoga saja kita bisa mengambil gambar di daerah Kilo Empek-Pelampek. Kalaupun tidak, mungkin lain waktu saja. Di perjalanan ke Kilo Empek-Pelampek itu masih jauh, ya sekitar beberapa, mungkin setengah jam lagi, karena di sini juga kita harus melewati macet nih. Bukan macet sih, cuman kendaraan rame. Ini juga badan jalannya juga longsor. Di sini
daerah rawan longsor dan juga daerah rawan kecelakaan ya. Jadi disarankan untuk sabar dan mengurangi laju kendaraan biar lambat asal selamat. Tapi saya rasa di sini kalau lewat di sini tidak terlalu pelan lah. Ini aja lancar ini. Jadi tujuan saya menuju ke Kelo Ampek Pulau Ampek daerah Matua itu untuk ada tugas survei. Jadi beginilah keseharian sebagai seorang surveyor sekaligus marketing juga. Kalau misalnya ada nasabah yang ingin proses data, itu kita harus melakukan survei dulu, melengkapi data nasabah dulu sebelum nanti saya akan masukkan data-data nasabah ke sistem dan juga sistem akan mengirim langsung ke pusat. Jadi yang menentukan keberhasilan itu adalah pusat finalnya. Sedangkan saya itu hanya melihat keadaan di lapangan. Dan kebetulan hari ini lumayan bersahabat ya cuacanya, tidak panas gitu. Nah ini jembatan pastinya sudah lama ini. Ya dari tadi saya terpaksa harus menahan laju kendaraan karena juga belum terburu-buru ke rumah konsumen karena konsumennya masih ada kegiatan. Jadi saya nanti akan menunggu di daerah dekat konsumen agar menghemat waktu nantinya. Jadi saya tidak perlu terburu-buru lagi. Nah melihat cuaca bisa saja nanti hujan. Jadi kalau misalnya saya udah dekat kan gak terlalu berisiko dan bisa cepat sampai ke rumah konsumen. Oke, kita akan melewati tikungan tajam. Ini ada bukit. Nah, bukit ini juga merupakan bukit yang rawan longsor. Semoga nanti pas saya pulang tidak terjadi apa-apa di sini. Nah, kalau terjadi apa-apa saya harus mutar ke daerah jalan yang lain ya. Ke daerah Marisiano dan di situ jalannya lebih sempit. Jadi lebih enak untuk berkendara di daerah sini daripada jalan yang satu lagi. Tapi nah itu Ngaresiano di sebelah kanan, Ngaresiano Bukit Tinggi. Jadi itu adalah jalan satu lagi, jalan menuju ke kota Bukit Tinggi. Dan itu jalannya lebih sempit dari yang saya lewati. Ini sudah sampai di daerah Matua kalau tidak salah ini. Apakah sudah masuk atau belum? Sepertinya belum masuk daerah Matua kayaknya. Harus hati-hati karena di sini jalannya berlubang. Ya, semoga saja nanti data-data nasabah lengkap dan juga nasabah kooperatif. Jadi hari ini saya bisa langsung untuk memasukkan dan mengirim data nasabah ke pusat sehingga kita bisa tahu hasilnya disetujui atau tidak. Semoga saja disetujui dan menambah target saya di bulan ini. Nambah pencapaian. Oh, Verza. Ada Verza full firing. Dari dulu saya pengen modif Verza jadi full fairing, tapi ya masih terkendala dengan keseharian yang dimana harus melewati jalan-jalan yang rusak, mana kalau pakai full fairing itu tidak nyaman ya rasanya. Mungkin lebih proper kalau kita pakai jalan
pakai modifikasi motor naked gitu. Dia tidak kandas dan juga tidak goyang itu waktu melewati lubang fairingnya. Oke, ini merupakan wilayah yang harus kita lalui dan jalanan yang harus kita lalui untuk menuju ke daerah Lubuk Pasung dari Kota Bukit Tinggi. Dan ini merupakan salah satu jalan, di mana masih ada jalan lain. Itu kalau kita lewat dari daerah Lubuk Alung, Pariaman, nah itu jalannya lebih besar ya. Jadi kalau kita teruskan, ini kita bisa sampai ke wilayah Lubuk Alung. Saya dulu waktu itu sama orang tua pernah mini touring mengelilingi ini. Kita start dari Bukit Tinggi, masuk ke wilayah Maninjau, mutarin Maninjau dulu ya. Kalau nanti kan sebelah kanan, kita masuk sebelah kiri dulu. Baru saya itu lurus dari Lubuk Pasung menuju arah ke Pariaman dan keluar di Cincin. Baru dari Cincin kita ke Bukit Tinggi. Tapi itu sebelum corona dan juga sebelum punya bayi. Sekarang karena punya bayi, jadi saya juga jalan-jalan juga tidak terlalu jauh. Kalaupun libur yang pasti di rumah untuk main sama bayi atau bantu istri untuk mengasuh bayi. Karena juga kadang saya liburnya jarang sekali. Di sehari-hari kadang saya baliknya sampai malam. Pas balik itu ya udah malam. Jadi pas libur kebanyakan di rumah sekarang. Kalau dulu pas libur itu waktunya biasanya sekitar agak-agak siangan itu kami jalan-jalan sebentar. Atau kalau libur 2 hari itu kan, atau Sabtu dan Minggu, Sabtunya jalan-jalan ke daerah tempat mertua Lubuk Alung. Man sekarang karena corona dan punya anak bayi yang belum bisa dibawa untuk jalan, dia belum bisa. Dan lebaran kemarin pun liburnya hanya 2 hari saya itu, hari lebaran dan H+1. H+3 sudah masuk kerja dan juga sudah alhamdulillah ada data, jadi input data. Hari Senin sudah mulai kerja dan alhamdulillah kemarin dapat libur sehari, tapi itu pun juga sambil menawarkan produk ya. Ya alhamdulillah lah, tidak ke kantor tapi tetap bekerja. Itu saat ke pasar tetap letakkan brosur di kendaraan-kendaraan orang lain, mana tahu ada yang membutuhkan pinjaman dana atau untuk beli kendaraan. Dan di sini bagi teman-teman yang berada di wilayah Sumatera Barat, khususnya wilayah Agam, Tanah Datar dan 50 kota, kalau ada informasi yang butuh pinjaman dana atau untuk jual beli mobil bekas, silakan di komen di sini. Nanti akan saya informasikan hitungannya, dan kalau cocok kita proses BD. Ya terjal, lumayan terjal ini tanjakannya. Kalau di sinilah fungsinya motor 150 cc yang lebih mengejar ke power daripada speed. Nah ini sudah daerah Matua ya saudara. Ini tikungan
tikungan tajam dan pendakian. Oke, ini saya sudah sampai di daerah Matua. Jadi rencananya saya ingin menunggu kabar dari nasabah di dekat-dekat sini. Nanti kalau misalnya baterainya masih ada gitu ya, kita akan rekam lagi daerah Kelampe-Pelampe. Jadi di sini ada wisata Kelampe-Pelampe dan juga ada wisata, lupa saya, puncak apalah namanya itu. Oke, saya mau berhenti dulu, mau off-kan kamera dulu. Nanti kita sambung lagi kalau misalnya baterai GoPro, baterai action cam ini masih ada. Oke, sekian saja vlog kali ini yang mungkin akan di nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.